Halo, selamat siang teman-teman di Facebook. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise, autobiografi dari guru saya, yang akan kita mulai lanjut dari halaman 93 sampai dengan 96. Ini adalah lanjutan dari live stream sebelumnya. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi dari guru saya, His Eminence Cham Rinpoche. Dan mari kita mulai ke halaman 93. I babysat him one summer. There was no school, and they needed someone to watch him all day. He was mischievous, and a real prankster. Su Gugaya. Jadi pada saat Rinpoche masih kecil, salah satu dari sepupunya yang bernama Su Gugaya itu sering menjaganya, terutama pada musim panas. Pada saat itu tidak ada sekolah karena mereka libur kalau musim panas. Jadi karena Rinpoche pada saat itu masih kecil, orang tua Rinpoche meminta Su Gugaya untuk menjaga Rinpoche. Dan menurut Su Gugaya, Rinpoche itu adalah anak yang sangat iseng ya pada saat itu. Jadi mari kita lanjut. Despite his parents' opposition to his Dharma practice, Rinpoche would borrow Dharma books, which he read voraciously. He would call up students of Khyentse Rinpoche Lobsang Tarjin to clarify Dharma questions. Jadi walaupun orang tua Rinpoche tidak menyukai Rinpoche membaca buku Dharma atau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Dharma, dia masih Rinpoche tetap suka melakukan praktek Dharma, dan biasanya Rinpoche akan meminjam buku Dharma yang akan dibacanya dengan semangat ya, karena dia sangat menyukai Dharma, dan kemudian dia akan menghubungi murid-murid dari gurunya Khyentse Rinpoche Lobsang Tarjin untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan Dharma yang dia punya. Rinpoche also liked to visit another Dharma friend, Carmen Kichikov, a Kalmyk Mongolian who was born in France. She was a very devoted student of Khyentse Rinpoche Lobsang Tarjin, who lived near Rinpoche and had a large library of Dharma books that Rinpoche would often borrow. Unfortunately, despite her affectionate and caring friendship with this little boy, Rinpoche's parents disapproved of Carmen as with anything related to his Dharma practice, often referring to her sarcastically as the nun. Indeed, Carmen did take ordination as a nun, and to this day goes by the name Tukten Chonyit. Jadi selain membaca buku Dharma, menghubungi murid-murid dari Khyentse Rinpoche untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan Dharma yang dia punya, Rinpoche juga akan mengunjungi sahabat Dharma lainnya yang dia punya pada saat itu bernama Carmen Kichikov. Carmen Kichikov itu adalah seorang wanita dari etnik Kalmyk Mongolian ya, yang lahir di Perancis. Dan Carmen Kichikov merupakan salah satu murid setia dari Khyentse Rinpoche Lobsang Tarjin yang tinggal dekat Rinpoche. Dan pada waktu itu, Carmen itu memiliki perpustakaan buku Dharma yang cukup besar, dan Rinpoche sering datang ke rumahnya untuk meminjam buku Dharma. Sayang sekali, walaupun Carmen dan Rinpoche itu berteman baik, ya, orang tua angkat Rinpoche tidak menyukai Carmen. Dan biasanya mereka sering merujuk Carmen sebagai the nun atau biksuni itu ya. Dan benar saja beberapa tahun kemudian Carmen akan
mengambil pentabisan sebagai biksuni. Dan sekarang beliau dikenal sebagai Anila Tuften Chonit. Itu adalah nama pentabisannya. At least once a week, Rinpoche would visit Carmen and spend as much time as he could with her. If he could not visit, he would call her and talk for hours about Dharma, which she was happy to share. Rinpoche especially loved the summer holidays when his parents would go to work, and he would be free to visit the temple and his friend Carmen. If his parents asked him what he did during the day, he would merely reply that he had been watching TV at home. It was ironic that his own Buddhist parents thought watching TV was better than spending time studying the Dharma. Paling setidaknya seminggu sekali Rinpoche akan mengunjungi Carmen, dan biasanya beliau akan menghabiskan sebanyak mungkin waktu yang dia bisa bersama Carmen. Dan bila Rinpoche tidak bisa berkunjung, Rinpoche akan menelponnya dan berbincang selama berjam-jam mengenai Dharma. Dan biasanya Carmen itu dengan senang hati akan berbagi pengetahuan Dharma yang dimilikinya. Rinpoche juga biasanya sangat menyukai masa libur musim panas, karena pada saat itu sekolahnya libur dan orang tuanya harus bekerja. Jadi pada saat orang tuanya bekerja, Rinpoche itu bebas untuk mengunjungi wihara dan juga sahabatnya Carmen. Bila orang tua angkatnya bertanya, apa yang kamu lakukan selama hari ini? Rinpoche akan menjawab bahwa dia itu sedang menonton TV di rumah. Sebetulnya hal ini adalah sangat ironik, karena orang tua angkat Rinpoche yang beragama Buddha itu berpikir bahwa menonton TV itu lebih baik daripada menghabiskan waktu untuk menggunakan waktu untuk belajar Dharma. When Rinpoche was 8 years old, his cousin Susi Gugaya came to babysit him during the summer. Rinpoche was very fond of Susi because she looked after him well. She even took him out, though she was not supposed to. Ketika Rinpoche masih berusia 8 tahun, sepupunya yang bernama Susi Gugayev akan datang untuk menjaganya pada saat musim panas. Dan Rinpoche itu sangat senang, sangat menyukai Susi karena Susi itu menjaga Rinpoche dengan baik, dan bahkan Susi sering mengajaknya pergi keluar walaupun sebetulnya hal ini tidak diperbolehkan. Rinpoche also spent some time with his other cousins, affectionately known as the DP sister, because their initials were all DP. Almeda, Rinpoche's mother sister, was a working mother raising 4 daughters on her own. Rinpoche would often be allowed to go over and babysit the 4 girls, which gave him some time away from his strict routine at home. Jadi biasanya Rinpoche juga akan menghabiskan waktu untuk bermain bersama sepupu-sepupunya yang biasa dikenal dengan DP Sisters, karena inisial nama mereka itu semuanya dimulai dengan D dan nama keluarganya adalah P. Mereka adalah anak-anak dari Auntie Meda ya, yaitu saudari dari ibu angkat Rinpoche, yang pada saat itu juga merupakan seorang wanita karir. Dan juga pada saat bersamaan Almeda ini juga memiliki 4 putri yang dia besarkan sendiri. Dan biasanya Rinpoche akan diperbolehkan untuk mengunjungi mereka dan menjaga 4 anak-anak ini ya. Dan Rinpoche sangat menyukai hal ini karena ini merupakan salah satu cara baginya untuk keluar dari rutinitas yang cukup ketat di rumahnya. Di sini ada foto Rinpoche bersama sepupunya yang bernama Susi or Su Gugayev. Ya. Kalau kita lihat di halaman selanjutnya, halaman 94,
Ini adalah foto-foto lama Rinpoche bersama keluarganya. Ya. Ini merupakan sedikit gambaran mengenai masa kecil Rinpoche di Howell, New Jersey. Kita lihat di halaman selanjutnya. Ini adalah foto dari karakter-karakter yang saya sebutkan tadi dalam bacaan saya, yang mulai dari Sarah Andreev, Susi Gugaev. Ini tentu saja foto ini diambil pada saat beliau sudah lebih berumur ya. Dan ini ada DP Sisters yang kita bisa lihat namanya dimulai dari D dan P, Diane Pochinov, Darlene Pochinov, Debbie Pochinov, dan juga Daniel Pochinov. Dan di sebelahnya juga ada Almeida, yaitu ibu dari DP Sisters ini. Dan di sini di bagian kiri bawah kita bisa lihat ini adalah Carmen Kichikov, atau sekarang juga dikenal dengan Anila Thupten-Chonyit, ya, karena beliau telah ditabiskan sebagai bhiksuni. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini adalah komentar dari sepupu Rinpoche mengenai Rinpoche. Ini adalah sepupu Rinpoche yang bernama Sarah Andreev. Ya. He's fully well-rounded, so when he's teaching you about the views and all these things is coming from his heart, from the deep core of his soul, because he suffered this and went through it himself. He could teach you compassion. He forgave. He doesn't harbor any ill will towards anyone. He doesn't hate anybody. This was his journey. Jadi menurut Sarah Andreev, Rinpoche memiliki kepribadian yang utuh, ya, well-rounded di sini, dan sangat berpengalaman. Jadi ketika Rinpoche itu sedang mengajar mengenai siksaan, ya, atau hal-hal yang terkait dengan hal ini, biasanya Rinpoche itu berbicara dari hatinya, karena Rinpoche juga mengalami hal ini sendiri ya. Dan biasanya Rinpoche akan mengajarkan mengenai kasih dan maaf, ya, dan juga Rinpoche tidak memiliki maksud tidak baik terhadap siapapun, dan Rinpoche tidak membenci siapapun. Dan ini adalah perjalanan dari hidupnya. Ini di foto di kanan atas kita bisa lihat bahwa ini adalah foto Rinpoche dengan DP Sisters yang pada saat mereka masih kecil itu Rinpoche menjaga mereka. Dan di sini salah satu DP Sisters itu mengenang kembali pengalamannya bersama Rinpoche. There was a thunderstorm. I was young and Rinpoche was babysitting us because my mom was working late or out that evening. The lights had gone out, so it made it even scarier. Jadi pada saat itu, jadi Diane itu mengingat bahwa sedang ada hujan badai. Ya, pada saat itu Diane masih kecil dan Rinpoche sedang menjaga mereka, dan juga ibu mereka itu sedang bekerja sampai larut malam atau sedang pergi keluar. Dan pada saat itu mati lampu, jadi suasananya cukup menyeramkan. During the thunderstorm, Rinpoche lit a candle and brought one of my mom's Buddhas out, and he started chanting a prayer. And I thought to myself, where did he learn to do that? How does he know that? Being of such a young age. Jadi pada saat hujan badai, Rinpoche akan menyalakan lilin dan juga membawa salah satu rupa Buddha dari Almeida. Dan juga kemudian Rinpoche akan mulai meresitasi doa. Dan pada saat itu Diane cukup terkejut dan juga berpikir dari mana dia bisa belajar mengenai hal ini, karena pada saat itu kan Rinpoche masih berusia sangat muda. And I felt very safe. I felt very comfortable and at ease. I believe everything he was telling me at that time, that we were going to be fine, that everything was okay. That fear kind of just dissolved as soon as he started chanting.
He had the eloquence in his voice to sound exactly like the monks at the temple. Dan pada saat Rinpoche sedang meresitasi doa, Dayan merasa sangat aman dan juga merasa sangat nyaman. Dayan percaya dengan apapun yang Rinpoche katakan kepadanya, bahwa semuanya akan baik-baik saja dan semuanya itu oke, ya. Dan rasa takut yang dirasakannya itu segera hilang ketika Rinpoche sedang meresitasi doa. Dia juga pada saat Rinpoche sedang meresitasi doa, suaranya itu seperti para biksu yang sedang meresitasi doa di wihara. Jadi itulah kita sampai pada halaman 97. Dan terima kasih karena telah mengikuti live stream saya hari ini. Mari kita tutup live stream ini dengan doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Janju samjong Rinpoche, make panam ke gyuche, ke panyampa me payang, gong na gong du paiwasu, ke wadi nyuruda, lama sangge du gyune, do wachikya malupa, de isala gopasu. Choki gya posongapa, chosu nampa pegala, ke kisama chiwadan, tuki malu sawas. Dana sengi du sundang, de wasonghi la pene, gya walo sandrapai, tampa yuri pa gyuchi.